Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Linanda Elsa Dilenes, dan teman saya Ade Nuria akan membahas tentang pendekatan kontra efisien untuk decision usefulness. Selanjutnya, pengertian decision usefulness, yaitu kondisi ideal tidak ditemukan dalam dunia nyata, maka metode nilai tunai tidak dapat digunakan. Penyediaan informasi keuangan historis agar lebih bermanfaat disebut decision usefulness approach. Pendekatan ini memiliki pandangan bahwa apabila kita tidak bisa menyiapkan laporan keuangan yang secara teoritis berkonsep benar, paling tidak kita dapat menyusun laporan keuangan historis lebih bermanfaat. Ada dua pertanyaan yang harus dijawab dalam penerapan pendekatan ini, yaitu yang pertama, kita harus memahami betul siapa pemakai laporan keuangan. Banyak pemakai laporan keuangan, namun mereka dapat dikelompokkan menjadi investor, kreditor, manajer, serikat kerja, badan penyusun standar, dan pemerintah. Kelompok pemakai laporan keuangan ini disebut konstituen akuntansi. Yang kedua, kita harus memahami apa permasalahan keputusan yang dihadapi oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Dengan memahami permasalahan keputusan tersebut, akuntan akan lebih mampu menyiapkan informasi yang dibutuhkan. Penyiapan informasi laporan keuangan yang sesuai untuk kebutuhan tertentu akan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan dengan demikian laporan keuangan tersebut lebih bermanfaat. Penyediaan informasi keuangan yang sesuai untuk tujuan pengambilan keputusan tertentu tentu saja tidak mudah. Untuk mengatasi hal ini, akuntan perlu mempelajari berbagai teori dari ekonomi dan keuangan dan menggunakan teori-teori tersebut sebagai pedoman. Teori yang perlu dipelajari tersebut adalah Single Person Theory of Decision yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang mengambil keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. Dalam teori ini dijelaskan konsep informasi dan bagaimana informasi tersebut mampu mempertajam keyakinan subjektif seseorang tentang manfaat masa depan atas keputusan yang diambil. Mengapa decision usefulness? Proses pengambilan keputusan oleh investor umumnya lebih kompleks karenanya lebih berisiko dibandingkan proses pengambilan keputusan oleh kreditor. Hal ini terjadi karena investor tidak meminta jaminan atau agunan, sedangkan kreditor meminta agunan dalam rangka pengurangan resiko. Reaksi penyusun badan standar. Badan penyusun standar telah mengadopsi decision usefulness approach dalam penyusunan standar. Hal ini terbukti dari kerangka konseptual yang dihasilkan badan tersebut. Misalnya, pertama, SFAC 1 tentang tujuan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa teori pengambilan keputusan diterapkan terhadap laporan dan akuntansi keuangan. Single Person Decision Theory menyediakan pemahaman akan kebutuhan informasi bagi investor yang tidak menyukai risiko dan investor yang rasional. Teori ini menjelaskan bahwa investor yang tidak menyukai risiko dan rasional membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka menilai return diharapkan dan risiko return diharapkan tersebut. Yang kedua, SFAC2 tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi menggunakan the decision usefulness approach dengan menyediakan karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dua karakteristik informasi akuntansi yang utama adalah relevansi dan reliabilitas. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keyakinan investor tentang return masa depan. Informasi yang reliable adalah informasi yang disajikan secara jujur, precis, dan bebas dari bias. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Nuria Venka Yuliana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Linanda Elsa. Penjelasan selanjutnya yaitu Single Person Decision Theory. Nah, teori ini mendasarkan diri pada pandangan bahwa seseorang harus mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, teori keputusan meyakini bahwa probabilitas terjadinya kondisi ekonomi tertentu tidak lagi objektif seperti dalam kondisi ideal. Teori ini menuntut prosedur formal yang harus dilakukan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik dengan memilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Nah, teori keputusan relevan bagi akuntansi karena laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan tersebut.
Nah, teori keputusan juga penting karena teori ini membantu akuntan untuk memahami mengapa informasi merupakan suatu komoditas berharga yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh investor. Nah, akuntan yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh investor perlu memahami peran penting informasi tersebut. Nah, misalnya, Bill memiliki dana dan menghadapi keputusan akan menginvestasikan dana tersebut pada saham atau obligasi pemerintah bebas resiko. Nah, apabila ia membeli saham, hal ini berarti Bill menghadapi resiko yaitu return periode berikutnya tidak diketahui pada saat diputuskan investasi pada saham. Return yang diperoleh Bill dari saham tergantung pada persistent earning power. Konsekuensinya, Bill akan menghadapi dua kondisi. Kondisi yang pertama dengan earning power tinggi dan kondisi yang kedua dengan earning power rendah. Nah, return yang diperoleh oleh Bill adalah nilai saham akhir periode ditambah dividen, kemudian dikurangi dengan nilai saham awal periode. Nah, semakin besar earning power, maka akan semakin besar dividen dengan asumsi aspek lain dianggap sama. Apabila Bill membeli obligasi, maka ia mendapatkan return sejumlah tertentu yang sudah pasti karena obligasi pemerintah tersebut adalah obligasi bebas resiko. Dalam kondisi yang manapun, baik earning power tinggi maupun earning power rendah, maka payoff yang diterima Bill dari obligasi akan sama. Apabila probabilitas kondisi diketahui, maka Bill dapat mencari utilitas diharapkan yang tertinggi antara investasi saham berisiko, investasi obligasi bebas risiko, ataupun campuran keduanya. Nah, teori keputusan menyatakan bahwa seseorang akan memilih tindakan yang memberikan tingkat utilitas diharapkan tertinggi. Baik, yang terakhir yaitu resiko dalam decision usefulness. Nah, ada dua jenis resiko, yaitu resiko tidak sistematis dan resiko sistematis. Nah, untuk yang pertama, resiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi portofolio. Risiko ini terkait dengan saham tertentu dan akan tersebar pada semua saham yang dimiliki dalam portofolio. Nah, untuk yang kedua, resiko sistematis merupakan resiko yang tidak dapat didiversifikasi melalui portofolio. Resiko ini menggambarkan faktor ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi semua sekuritas yang ada. Resiko sistematis disebut juga dengan beta. Beta adalah besarnya pengaruh perubahan harga suatu saham terhadap perubahan harga saham portofolio pasar. Baik, jadi kesimpulannya, penyediaan informasi keuangan historis agar lebih bermanfaat disebut decision usefulness approach. Nah, proses pengambilan keputusan oleh investor umumnya lebih kompleks karenanya lebih berisiko dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan oleh kreditor. Nah, ada dua jenis resiko, yaitu resiko tidak sistematis atau unsystematic risk dan resiko sistematis atau systematic risk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.